Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ihsan dari Direktorat TI NSW, izinkan untuk, bisa sharing, eee, sharing pengalaman, sharing penjelasan juga terkait, implementasi SSM yang sudah berjalan, eee, kemarin mandatori di Belawan, Semarang, dan nantinya ke Surabaya dan mungkin terakhir nanti di Priok. Eee, Nanti sambil ini ya, sambil kita, praktek bareng ya, nanti kalau misalnya ada nanya monggo langsung aja, eee, untuk bisa di ini, karena nanti, kalau ngebayang doang mungkin di saat ini kondisi apa, mungkin nggak akan ini ya, nanti baru berasanya nanti, oh kalau case ini nanti penanganannya seperti apa, nanti akan berasanya di situ gitu. https ssm.insw.go.id/ssm. Ini sama, nanti ada tinggal masuk di sini. Seperti isian di modul, versi web gitu ya. Jadi yang mungkin yang perlu sama-sama kita punya apa ya, kesamaan pandangan ya, bahwa isian di dalam SSM itu, khususnya yang ke bea cukai untuk, pengiriman dokumen PIB, tidak berbeda dengan, isian yang di-input oleh perusahaan lewat modul. Jadi maksudnya, perusahaan, semacam apa ya, kaget atau bingung karena, apa yang kita buat di SSM ini sebenarnya sih, bisa dibilang apa yang ada di dalam modul, gitu. Jadi, seharusnya mereka nggak bingung gitu perusahaan, isiannya seperti apa, milih ya karena ada pertanyaan-pertanyaan apa ya, sepele seperti, "Ini satuannya saya masukin apa? Ini untuk ini saya pakai kode satuan yang mana?" Ya ya kalau misalnya dulu di modul pilihnya satuannya TNE, ya sama aja di sini juga ada referensinya TNE gitu. Jadi maksudnya, ini bukan sesuatu, apa ya, aplikasi, yang tidak biasa gitu, karena pendekatannya kita memang meniru apa yang ada di dalam modul PIB gitu. Jadi harapannya sih supaya perusahaan juga nggak kaget, terkait isiannya. Jadi ini contohnya buat komoditas ikan, nanti akan, saya juga bawakan contoh untuk yang komoditas Barantan. Itu aja, nanti saya balik balik lagi. Ini, lanjutin tadi, ini yang saya akan pakai, user buat, yang komoditas ikan ya. Oke, kita coba lihat punya yang udah aja deh. Ini data real ya, ini saya, apa, saya tunggu ya, jangan yang ini, yang bawah aja. Oke, nah ini kira-kira, isiannya. Isiannya, kalau untuk bedakan antara user importer dan user PPJK pertama. User importer itu di isian PPJK-nya kosong, ini nggak keisi gitu ya. Nah kalau untuk ya importernya baru keisi. Tapi kalau usernya PPJK, data PPJK-nya ini keisi, nanti data importernya akan di-input sendiri di sini. Dia harus mengetikkan NPWP-nya di sini, seperti itu. Nah, ini datanya tadi ditarik langsung dari, registrasinya. Jadi, sangat-sangat ini ya, antara registrasi ini nggak hanya sekedar registrasi, karena nanti pas ke belakang nanti ada pengecekan relasi itu, jadi mau nggak mau ketika dia sebelum registrasi, pastikan NPWP yang dipakai untuk registrasi itu sama dengan NPWP yang dipakai ketika terdaftar di PPK online-nya. Karena jangan sampai ketika SSM sudah dapat user, ketika direlasikan ternyata nggak connect karena NPWP-nya beda gitu. Jadi secara, eee, gambaran ininya besarnya seperti itu. Nah nanti ini diisi seperti biasa. Nah untuk mungkin tadi sebelum udah disampaikan, isian ini jangan sampai, eee,
melebihi batas karakter yang sudah ditentukan. Sebenarnya sama aja seperti di modul. Jadi teman-teman yang biasa handle modul juga akan paham kalau di sini ada batasan karakternya gitu ya. Namanya seberapa panjang karakternya, alamatnya seberapa panjang. Jadi ini seolah-olah kan kalau perusahaan ngeliat, wah ini saya bisa sepanjang-panjangnya saya tulis gitu, padahal enggak gitu. Ini sama aja seperti yang ada di modul sekali lagi. Jadi ya ada batasannya dan jangan satu lagi gitu yang nanti akan sering kena reject itu adalah jangan ini kasih enter kayak gini nih. Ini kalau di enter gini nanti jadi masalah gitu. Karakter enter itu nanti bikin reject. Jadi ya kalau nulis nanti bisa disampaikan ke stakeholder-nya. Kalau mau ketik ya ketik biasa aja, nggak usah pakai enter gitu. Dan perhatikan panjang karakter yang dipergunakan. Sama di sisi pemasok juga sama, nama, panjang karakternya, jangan sampai ada enter juga, di alamat juga sama. Nah, kemudian di penjual juga sama, ya panjang karakter di alamat, jangan ada enter juga. Kemudian, nah isian di sini, nah ini nama moda ini juga sama. Pastikan panjang di sini tidak ada enter juga dan panjang karakter juga ini setahu saya panjangnya 16 karakter ya. Kalau lebih daripada itu monggo disingkat seperti apa. Karena nanti ini akan juga kena validasi di sistem gitu. Nomor voyage juga sama, ini udah kita batasin. Setahu saya ini 7 digit kalau nggak salah. Kemudian oke, ini jumlah kontainer bisa diisi 0 juga bisa. Kalau misalnya memang dia nggak punya kontainer bisa diisi 0. Jadi nggak mesti dipaksa harus ada jumlahnya ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ada kontainer isi aja 0, nanti otomatis di sini tab kontainernya hilang. Oke, di sini langsung ketika isi 0, tab data kontainernya juga kosong gitu. Nggak ada gitu ya. Jadi di sini bisa diisi seperti itu. Kemudian ini yang untuk terkait data sarana pengangkut. Kemudian data pelabuhan ini standar, ini kita ngikut standar yang kita pakai bersama ya. Ini antara modul, ini pun sebenarnya kan referensi UN Locode gitu kalau rekan-rekan ketahui gitu. Jadi ini harusnya nggak masalah di sini. Dan juga setahu saya juga nggak ada masalah di sini, kecuali ada kode-kode yang belum masuk di sini. Jadi nanti infokan aja kalau misalnya memang nggak di sini nggak kode pelabuhannya nggak ada gitu ya, infoin aja ke kita, tolong ditambahin di SSM-nya karena kode pelabuhannya belum ada gitu. Itu nggak masalah. Kemudian ini isian header terkait harga. Ini nanti yang sering belakangan ini kejadian ini kalau udah di hari Selasa di Bea Cukai ya. Ini untuk update kurs di sini. Update kurs di sini. Jadi dia nanti akan update di sini. Tapi catatannya setelah update kurs, harap agar yang di data barang di sini yang detail pungutannya juga diedit juga karena untuk supaya mengupdate data perhitungannya gitu. Jadi ingatkan ke perusahaan kalaupun ada perbedaan kurs atau apa itu setelah dia mengedit harganya atau dia mengganti nilai kursnya, jangan lupa untuk di data barangnya untuk juga diedit juga supaya mengupdate perhitungannya. Kemudian di sini bruto ini standar. Oke. Kemudian di sini ada data pengajuan. Ini masukkan kode kantor biasa. Ini kode kantor akan merefer ke kode TPS ya. Jadi kalau misalnya pilih Tanjung Perak ya isian ininya ya yang ada di Tanjung Perak gitu. Kemudian di sini ini yang sering bermasalah nih, yang terkait dokumen penutup. Jadi ketika pilih memang dia belum punya dokumen BC11, artinya dia mau preno, ya monggo. Tapi pastikan ketika dia pilih preno, di sini tidak ada isian. Jadi kadang kenapa ada muncul isian, kadang dia awalnya milih BC11 gitu ya. Dia lupa
kemudian dia input datanya gitu ya. Kemudian dia balik lagi ke pleno, ternyata ada yang ketinggalan gini, ada ini, dia nggak cek lagi, kemudian langsung kirim nanti. Nah, itu biasanya kena validasi dan gantung jadinya. Jadi harap sebenarnya cek and recheck sebelum kirim gitu. Jadi pastikan data-data itu misalnya kalau misalnya pleno ya harus diatensi, isian di sininya harus benar gitu. Oh, pleno artinya di sini kosong. Kalau BC11 ya di sini juga harus diisi semua nih. Jadi nggak hanya nomor posnya, subposnya juga diisi ya. Kalau misalnya nggak ada nomornya ya isi aja 000, 000 juga di sini. Jadi jangan ada tinggalkan di sini isian yang kosong gitu. Kalau misalnya yang dipilih adalah BC11 seperti itu. Tapi kalau dia milih pleno ya tinggal pilih gini aja pilihnya gitu. Nah, kemudian di sini ini standar nggak ada masalah yang di bagian sini. Kalau untuk data penanggung jawab, ini kita sebenarnya tarik data dari NIB juga. Jadi ya kalau mau dipakai monggo tinggal tarik. Kalau mau ketik juga langsung juga bisa. Dan jangan lupa diisi nama kotanya ini untuk nanti sebagai penandatangan nanti. Alamat penandatangannya, kota penandatangannya. Kira-kira untuk yang di bagian header seperti ini. Nanti tinggal simpan. Simpan data berhasil. Kemudian nanti pindah ke data kontainer. Ini sama. Nanti di cara penginputannya sama nih, nomor kontainer. Saya sih nggak tahu nih apakah ada standar cara pengisian kontainer ya untuk kebaca atau gimana, sebab kemarin dari TO Belawan juga agak komplain bilangnya ini nomor kontainer itu harus standar. Nah, ini sementara di sini kita nggak ada bikin standarisasi atau format khusus nomor kontainer itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya cara pengisiannya bebas kalau di sini. Nah, kemudian ukuran, tipe, kemudian jenis. Nah, segel, kalau nggak ada segel ya tinggal isi strip atau 0 gitu ya. Nanti kemudian simpan. Ini data kemasan. Data kemasan, ya ini referensi kemasannya sebenarnya sama ya. Apa yang dipakai di modul juga sama. Ini pun juga kita pakai standar internasional juga sama. Jadi tinggal pilih. Jadi ini juga seharusnya perusahaan nggak bingung. Ya walaupun juga tetap banyak juga pertanyaan terkait ini. Saya pilih yang mana gitu ya. Kemudian input di sini mereknya apa. Intinya sih yang ketika pengisian ini kalau ada yang pasti kalau ada asterik ini bintang-bintang ini ya, itu wajib diisi gitu. Kemudian simpan. Masuk di data dokumen. Data dokumen di sini saat ini kita untuk data dokumen ini yang kita validasi adalah untuk isian untuk 2 dokumen ya. Pertama invoice, yang kedua adalah BL. Jadi kalau misalnya kemarin itu ada kejadian saya udah input BL gitu. Yang BL yang di input di sini harusnya adalah BL yang ini nih. Yang 705 bukan 704. Jadi pastikan isian BL-nya yang pakai kode 705. Itu untuk validasi dokumen saat ini. Oke. Dan ditanya kalau di sini dokumen yang diinput dokumen yang mana aja? Ini dokumen seluruh dokumen yang diajukan ke Bea Cukai dan ke karantina. Jadi karena nanti akan kita kirimkan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing instansi ya. Kalau misalnya memang di karantina itu butuh HC ya atau COA gitu ya, nanti ini kita kirimkan ke sana. Jadi ini mesti di-input, kemudian di-upload juga datanya. Dan kalau misalnya di sini nanti ada pertanyaan ya, biasanya kalau upload di sini cuma ketika browse, upload gitu ya, posisinya 100% aja gitu ya.
nggak kelar-kelar gitu, seolah-olah nggak kelar. Itu kemungkinan PDF dokumennya itu mungkin bermasalah. Nanti bisa pakai saya ketik di sini. I love PDF ini. Oke. Ini nanti saya share untuk perbaikan PDF. Ini kejadiannya kalau misalnya tadi ketika upload nggak kelar-kelar 100%-nya. Harusnya kalau udah kelar nanti bisa langsung disimpan gitu. Kalau nggak kelar-kelar itu biasanya PDF-nya bermasalah, catatannya di situ. Kemudian pastikan di sini adalah angka ya. Angka nggak bisa pakai kode simbol-simbol yang aneh gitu, yang kayak macam apa ya, crash gitu ya, kayak macam tanda pagar gitu, itu nggak bisa. Isunya sih sebenarnya masalah security yang kita pasang di sini. Jadi memang untuk simbol-simbol itu nggak bisa kita input di sini. Jadi ini yang bisa diinput adalah hanya angka saja gitu. Untuk di nomor dokumen ya, gitu. Untuk nomor dokumen ini. Kemarin karena ada case kemarin ada untuk nomor COO-nya karena ada tanda pagar gitu. Itu nggak bisa kita saat ini karena isunya masih isu security. Oke. Kemudian masalah preview. Ini preview kalau misalnya not found gini ini nanti minta sama di refresh aja karena bukannya nggak ada ya, cuma ininya secara teknikalnya dia ada di tempat yang berbeda itu aja. Jadi nanti bisa sampaikan untuk di clear cache browsernya, di clear cache gitu ya, hapus atau penjelajahan gitu ya, tinggal clear cache kayak gini, clear cache gitu ya. Nanti kemudian masuk lagi. Nanti biasanya sih bisa atau tunggu 5 menit 10 menit. Karena posisinya agak beda aja nih ya, cara penyimpanannya. Jadi isunya bukan datanya gagal di-upload atau apa, cuma dia tersimpan di tempat yang berbeda itu aja. Itu yang case terkait di data dokumen. Kemudian di data barang. Data barang, oke, ini kita ambil contoh ikan. Saya ambil di sini misalnya cupang. Ini contoh aja. Kemudian ini single submission ya. Oke, close. Ini saya skip yang bagian ini. Ini pengisian sama seperti di modul ya. Uraian barang, ini merek, tipe, negara asal. Ini kalau misalnya ada fasilitas ya wajib diisi gitu ya. Wajib diisi kalau memang diperlukan. Ini dokumennya apa aja memang dibutuhkan gitu ya. Karena tadi kita milih single submission, artinya ini pengajuan izinnya melalui SSM ini gitu. Nah, kemudian untuk tarif ini otomatis muncul sesuai dengan HS yang dimasukkan di sini. Jadi kalau misalnya tarifnya 5%, tapi karena dia berpikir saya punya fasilitas di sini yang mau diinput 0%, pastikan di sini ada direlasikan dengan dokumen fasilitasnya. Karena kalau tidak, nanti ketika ini akan dapat reject dari BC-nya gitu. Biasanya sih gitu. Oke, nanti di sini ada kemasan, di input seperti biasa. Nah, sini yang tadi saya sampaikan tadi. Kalau ada perubahan kurs, yang diupdate jangan di depan saja, jangan ya di header-nya aja nih. Di header diupdate, kemudian disimpan. Dia lupa kalau di data barangnya belum diupdate juga. Jadi caranya nanti diedit data barangnya, kemudian nanti di bagian sininya nanti akan ngitung secara otomatis. Jadi untuk menjalani formula update-nya itu ya harus diedit di setiap barangnya gitu. Baru nanti ini ikut ke update, kemudian baru dilakukan simpan. Kemudian ini sama isiannya. Nah, ini yang penting. Data karantina. Data karantina ini yang
yang cukup tricky. Pertama untuk karantina ikan, ini karena saya pakai punya perusahaan di Surabaya, ini saya pakai, kode UPT-nya. Ini yang tahu sebenarnya perusahaan ya, khusus ikan itu memang spesifik. Tunggu ini 16 atau 4 ya? 16 ya. Kalau untuk ikan itu memang dia spesifik pendaftaran setahu saya, karena dia akan spesifik per UPT, spesifik per komoditasnya juga. Jadi di dalam setiap UPT itu akan bakal punya komoditasnya sendiri gitu. Jadi ini setelah kita input kayak gini, kita cek relasi. Karena kalau nggak seperti ini data ini nggak bisa diisi nih. Ini kan maka kenapa nih disable ini karena isian di sini ini nanti diperoleh dari hasil validasi. Jadi kalau ini dipaksa input manual sama perusahaan, oke saya bikin hidup gitu ya. Ini nggak akan, pertama nggak akan, kalaupun bisa tembus kekirim ke karantina, ini nggak akan kena reject juga karena datanya nggak akan nemu gitu. Anggaplah ada suatu kejadian luar biasa gitu ya, ada bug dan ini bisa tembus ke karantina ya, ini ketika sampai pun di karantina ini akan kena reject gitu. Jadi untuk isian di sini, tolong ingatkan ke perusahaannya, ini dilakukan untuk khusus ikan, itu memang dilakukan by system. Jadi pertama step yang harus dilakukan adalah cek relasinya dulu. Oke, kalau udah ini artinya sukses, berarti dia punya dari ikan ngasih tahu bahwa atas NPWP tadi sudah memang terdaftar di UPT kode 16 ini di Surabaya. Oke. Nah, otomatis di sini akan muncul tombol. Tinggal pilih saja tombolnya apa gitu ya. Misalnya saya pilih biasanya Matahari Sakti ini squid oil gitu ya. Nah, ini otomatis ini akan keisi nih. Oke. Ya tinggal ngisi jumlah satuannya misalnya 10 liter gitu ya. Nah, ini udah keisi otomatis nih kayak non hidup, ukuran misalnya ya. Ukurannya kalau misalnya nggak punya ukuran kan namanya oil ya tadi ya, squid oil gitu ya. Dia bikin aja 0 gitu. Kemasan ya monggo bebas, lightnya misalnya. Dan ini yang bisa diisi secara manual, sisanya ngambil dari referensi. Kalau nggak sesuai referensi ini akan kena reject di sananya. Kemudian ini akan disimpan. Itu. Ini untuk isian yang ada di ikan. Balik lagi tadi ketika cek relasi importer, ketika di sini dicek dia di sini gagal, misalnya kalau dia gagal itu akan bilang user ID itu tidak terdaftar di ikan gitu ya. Ini yang perlu dicek pertama adalah NPWP. NPWP ini kebetulan usernya adalah user importer ya. Berarti cek NPWP importernya yang dipakai di SSM itu udah sama belum dengan NPWP yang terregister di PPK online. Itu catatan pertamanya. Catatan berikutnya adalah kalau ini usernya bukan user importer, adalah user PPJK. Berarti pastikan antara NPWP yang diajukan di dokumen SSM, NPWP importir dan NPWP PPJK-nya itu sudah sama dengan yang terdaftar di PPK online. Pastikan itu. Kalau misalnya semuanya sama, kode UPT-nya sudah benar. Nah, kalau masih dapat respon di sini tidak terdaftar, baru nanti hubungi kami di NSW. Ini kenapa nggak dapat respon seperti ini? Karena kemungkinan bisa aja ada kemungkinan kita gagal untuk dapatin servisnya. Tapi sekali lagi mohon bantuan dari rekan-rekan sekalian untuk melakukan asesmen ini terlebih dahulu, memastikan untuk user-user tadi, NPWP-nya, NPWP importer, NPWP PBJK, yang ada terdaftar di SSM, sudah sama belum dengan yang terdaftar di karantinanya, seperti itu. Ketika itu datanya sudah ada dan terdaftar, kemudian jangan lupa PPJK harus sudah masuk dalam daftar list di importernya. Nah, kemudian baru
kasih tahu ini kenapa ini sudah terdaftar semua, udah lengkap semua, udah oke semua, kenapa masih reject gitu. Nanti infokan ke kami, ke INSW gitu. Ini untuk data isian di data karantina. Kalau ini sudah benar dan oke, ketika simpan data ini ya, ini belum bisa disimpan. Kalau kayak gini biasanya belum bisa simpan karena datanya belum lengkap gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Jadi antara bawah isiannya squid oil, tapi di sini saya bikin ikan, itu memang kalau untuk sebenarnya sih nggak benar gitu. Jadi ini contoh aja. Oke, sebelum saya simpan. Ini ada catatan kode satuan di sini sudah kita kita integrasikan dengan validasi terkait dengan KMK satuan gitu. Jadi ini perusahaan juga jangan kaget kalau misalnya kok nggak bisa kesimpan ya. Ya pastikan kode satuan yang dipergunakan, kalau misalnya itu masuk dalam KMK satuan, pastikan satuan yang dipergunakan sudah sesuai dengan KMK satuannya. Oke, ini kita simpan. Oke, nanti otomatis di header ini akan muncul isian data karantina sesuai dengan yang di-input tadi di data barang. Data barang tadi kan kita pakai kode karantinanya kode 16 ya. Berarti di sini akan masuk kode 16. Jadi selama seminggu terakhir ini banyak yang bingung kok nggak bisa saya kirim ya, padahal status lengkap, karena data karantinanya nggak muncul. Data ini yang di header ini nggak muncul. Kenapa ini nggak muncul? Karena di data barang tadi, ya ininya belum diinput sesuai dengan yang benar. Jadi di data headernya nggak muncul data karantinanya gitu. Kalau ini tadi isian di data barangnya benar, di data khususnya data karantina tadi muncul dan diisi lengkap dan benar, ini akan di headernya akan muncul. Kemudian nanti tinggal diinput lokasi periksa, alamat periksa standar ini sesuai dengan sesuai dengan kondisinya di masing-masing daerah gitu. Oke, nanti tinggal simpan. Kira-kira untuk yang ikan sih atensinya ini secara pengisian di SSM-nya ya. Nanti sebelum kita masuk ke bagian yang lain. Oke, untuk pertanyaan ini memang pertanyaan terakhir ya. Oke, kalau misalnya memang kayak gitu, saya lanjut ke untuk pengisian yang di Barantan. Barantan saya coba lihat dulu ininya. Oh ya, sekali lagi ngingetin ini ketika ini perusahaan pastikan di sininya ada gemboknya ini ya. Oke, ini kita coba masuk. Ini untuk yang Barantan ini PPJK dia. PPJK. Oke, saya coba lihat yang masih draft aja dulu. Oke. Ini oke. Nah, contohnya ini. Jadi data PPJK keisi, ini dia nanti input data ininya ya. Jadi kalau yang membedakan antara user PPJK sama importer cuma ini doang. Data PPJK-nya kalau importer itu kosong, kalau di PPJK ininya keisi gitu. Yang membedakan antara user yang karantina ini antara ikan dan hewan atau tumbuhan sih gak ada sebenarnya. Yang membedakan nanti di sini pasti pengisian di data barang. Ini saya skip ya, antara data kontainer, kemasan dokumen ini sebenarnya sama semua. Seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya nggak ada beda ya untuk itunya. Cuma nanti diisian di sininya aja, di data barang. Oke, kita pilih misalnya ininya, uraiannya kedelai misalnya ya. Kedelai. Post border soalnya. Ini. Nah, ini udah dibenerin. Jadi nanti pastikan kalau misalnya ada dia post border, isian ininya nih ini dipilih dulu ya post bordernya. Jadi karantina itu terakhir gitu. Jadi kalau dia sudah punya izin, pastikan di tab dokumen juga input dokumen ininya
keisi gitu. Tapi ini anggap ini belum punya. Oke. Kemudian Bapak pilih yang single submission. Jadi kalau misalnya dia ngekliknya kebalik, misalnya dia milih karantina dulu gitu ya, baru yang post bordernya, nanti data karantina yang tadi itu nggak muncul gitu. Jadi ini pastikan yang karantina itu terakhir gitu. Ini tadi apa tadi ya? Kuda ya? Kuda. Ini berarti hewan gitu ya. Oke. Oke, ini langsung muncul seperti ini. Ini untuk yang hewan gitu. Untuk yang hewan seperti ini. Nah, ini sebenarnya tinggal input ininya aja sih, apa kode UPT-nya nih. Kode UPT-nya tadi misalnya ini saya di mana nih? Pak saya ini Semarang kali ya. Kita coba Semarang. Oke, ini kodenya di sini. Cek relasi importednya. Oke, ini berarti ketemu gitu ya. Cuma memang kalau untuk yang barantan, yang hewan dan tumbuhan, tidak akan muncul tombol di samping di sini. Kayak gitu. Yang akan muncul tombol yang di samping ini cuma untuk buat yang ikan saja. Oke, ini nanti tinggal simpan. Sekali lagi juga sama untuk isian data karantina. Tadi kan muncul tadi waktu kita pilih HS tadi ada input cari komoditasnya apa kuda gitu ya. Nah, apa yang kita pilih tadi ini akan masuk di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada referensi, pilih dari referensi. Kalau ada pilihan combo box ini, pilih dari combo box. Jangan diketik. Tolong ingatkan ke stakeholder-nya seperti itu, jangan diketik. Jadi termasuk di sini nih. Ini kalau misalnya ketika pilih dapatnya ini ya itu aja gitu, nggak usah ditambah-tambahin lagi gitu. Karena nanti akan kena validasi lagi nanti di sana ketika dikirim gitu. Ini untuk yang hewan, isian yang hewan. Coba kita pilih yang tumbuhan. Kedelai. Oke, ini nah ini yang tadi yang dia nanti akan bantu ngisi yang tadi ya. Jadi kayak kedelai gitu ya. Nanti ada nih, biasanya dia seharusnya mereka paham ini biasa milih kode yang mana nih. Ini ada kode A021, B091, K089. Nah kode UPT-nya ini karena tadi udah diisi ya. Nah ini jenis, mulai step dari sini nih, jenis apa? Misalnya benih, non benih. Jadi jangan langsung pilih ini gitu. Jadi step by step non benih. Karena kalau ini pilih ini kan akan muncul semua nih kalau yang di sini. Tapi kalau berdasarkan ini akan di filter berdasarkan pilihannya non benih. Berarti nanti yang di filter kayak gini nih. Misalnya konsumsi gitu ya. Oke. Udah komoditas ini udah keisi nih tadi yang kita input tadi. Kemudian tinggal simpan. Nah, hasil inputan kita yang di sini ini nanti misalnya 1400 ini. Ini contoh aja ya. Akan muncul di header. Oke, ini BM, ini kebetulan kosong. PPH kalau misalnya ada SKB PPH ya monggo nanti dia bisa input fasilitasnya jadi supaya bisa bikin nol gitu ya. Kemudian ini ada total isian inputan ininya pungutannya, instansasi. Ini contoh aja. Oke, tinggal simpan. Kode satuan tidak satuan. Oke, salah. Ini tadi kena validasi satuan ya. Oke. Simpan data berhasil.
Baru nanti di data hiddennya baru muncul data karantinanya sesuai dengan inputan yang tadi. Nah, ini tadi tinggal input seperti biasa. Oke, nanti kalau udah selesai, simpan, nanti tinggal proses. Ini keterangan belum lengkapnya nanti akan kelihatan di sini, apa yang belum lengkap gitu ya. Nanti setelah, kalau statusnya udah lengkap, nanti tinggal klik ini kirim data gitu. Seperti itu. Untuk isian di form seperti ini. Mudah-mudahan udah kebayang perbedaannya antara untuk komoditas ikan, hewan, dan tumbuhan gitu. Oke, kita masuk ke slide sederhana saya. Ini saya nggak bilang ini yang benar ya, tapi maksudnya ini supaya semacam apa ya, teman-teman ada bayangan proses yang berlangsung ketika dokumen SSM ini berjalan gitu. Jadi kalau yang lengkap mungkin tadi udah disampaikan oleh bapak-bapak yang sebelumnya dari NSW, dari karantina. Itu yang benarnya gitu. Kalau ini bayangan saya, maksudnya dalam arti sederhananya seperti ini proses yang jalan gitu ya. Tadi kita udah melakukan input dokumen di SSM. Kita di sini maksudnya perusahaan, rekan-rekan tahu yang melakukan itu posisinya yang biru nih, warna biru ini di SSM ya. Kemudian ketika dia klik kirim, ini proses kirim ya, nanti secara paralel ini akan dikirim ke bea cukai sama karantina. Ini saya kasih warna yang hijau nih bea cukai, yang karantina ini warna oranye. Gitu. Nah, ini nanti di BC ini memang ini prosesnya bisa dibilang tadi proses normal saja, anggap tidak ada reject. Tapi kalau ada reject ini pasti ketika divalidasi ini akan balik lagi gitu. Ketika di sini juga akan ada reject, akan balik. Nah, itu nanti akan mekanisme sesuai dengan disampaikan bapak-bapak sebelumnya. Apakah nanti ini ketika reject satu berarti create dokumen baru lagi, ya monggo, berarti ya mulai lagi proses input dokumen SSM, misalnya dipakai fitur copy data. Fitur copy datanya misalnya. Kalau fitur copy data kan bisa dilihat di sini. Kita balik ke depan itu, nanti tinggal pilih yang dokumen yang mau di copy, tinggal klik ini copy gitu. Ini fitur copy datanya. Oke. Ini validasi anggap ini lancar. Tadi kalau reject tadi yang saya sampaikan, apakah nanti mau bikin aju baru lagi, salah satu baik bea cukai ataupun karantina. Kalau lancar, nanti akan masuk ke BC penerimaan. Di sini pun karantina akan terbit SP2MP. Ketika SP2MP, oke, ini SP2MP terbit, ini akan dikirimkan ke SSM. Nah, ketika terima SP2MP, SSM akan tanya juga ke BC, ini mau dikasih jalur apa? Maksudnya dalam arti akan diinfokan apakah itu nanti mandiri kah atau joint inspection. Kalau di tracking, ini saya sekaligus contohkan supaya rekan-rekan sekalian juga bisa baca tracking itu seperti apa ya. Ini klik aja salah satu tracking gitu ya. Nah, ini kelihatan sebenarnya dari logo-logonya aja nih, ini logo bea cukai, ini logo karantina gitu ya. Dan di sini juga di setiap status ini pun kita udah kasihkan nama-namanya juga gitu ya. Kayak ini BC penerimaan ya, artinya status dokumen SSM-nya sudah masuk di bea cukai gitu. BC konfirmasi pembayaran, oh bea cukai ngasih tahu ini tolong dibayar. Kalau INSW selesai pengiriman ke GA, ini artinya INSW ngasih tahu bahwa dokumen SSM itu sudah dikirim ke, di sini apa gambar logonya, karantina, berarti karantina. Nah, GA proses verifikasi ini artinya GA di sini adalah karantina. Posisi di karantina itu sedang lagi verifikasi. Jadi ketika rekan-rekan melihat ini ya, rekan-rekan tahu secara paralel bisa lihat, oh yang bea cukai udah tinggal bayar, yang di karantina, oh ini lagi verifikasi. Jadi nggak bingung. Ini sebenarnya lagi di mana sih gitu ya dokumennya gitu. Nah, kemudian di sini terbit lagi GA SP2MP. Ini artinya karantina ngasih tahu saya sudah terbit loh SP2MP-nya. Nah, kemudian itu
nanti dikirim ke YNSW. Nah, YNSW ini akan terima, ini status penjalurannya. Status penjalurannya. Jadi kalau yang kejadian belakangan ini yang dibilang TO belum terima SP2MP, ya jangan langsung ini ya, jangan langsung apa perusahaannya langsung semacam, maksudnya gini, tolong kasih pengertian ke perusahaan untuk prosesnya seperti ini, cara baca statusnya seperti ini. Jadi lihat di trackingnya, sebenarnya SP2MP-nya sudah terbit atau belum sih? Oke, kalau sudah terbit, posisinya udah di mana sih? Kalau misalnya ini artinya udah terbit, ini sudah sampai di NSW dan keluar jalur. Artinya kalau misal TO, di sini kan TO pengambilan daftar. Artinya di sini ada dua, apakah TO-nya gagal tarik datanya atau ada gangguan di sisi YNSW-nya sehingga tidak dapat memberikan data misalnya data kontainernya seperti itu. Jadi ini yang perlu dikonfirmasikan adalah jangan langsung bilang ini gagal atau kita lihat dulu di trackingnya sebenarnya posisinya ada di mana gitu. Oke, balik lagi ke ini flow sederhana saya. Tadi ini kita balik ke sini udah ada periksa jalur, udah dapat jalur ya. Nah, ini prosesnya. Saya ingetin ini prosesnya tidak otomatis dikirimkan ke TO gitu ya. Ini adalah prosesnya adalah proses yang aktif di sini adalah TO-nya. TO melakukan penarikan datanya. Jadi makanya saya tulis ini sih tarik data TO. Oke, ini balik lagi di sini ya. Kalau untuk ke BC ini otomatis terkirim ke BC. Tapi kalau untuk karantina ini ada proses aktif dari sisi karantina untuk tarik data dokumen SSM-nya. Jadi di sini mungkin ada schedulernya, ada waktunya, waktu tarik datanya di situ. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau BC di sini nanti terkirim secara otomatis, kalau di sini karantina nanti akan ada semacam scheduler untuk tarik data. Yang aktif di sini adalah karantinanya. Kalau di sini yang aktif adalah yang ke BC ini adalah sisi SSM-nya. Kemudian nah ketika di sini yang aktif di sini adalah sisi TO-nya. TO yang akan secara aktif menarik data kontainernya. Jadi tadi yang case yang kalau sesuai baca tadi tracking, ya pastikan ketika dia tarik data TO berhasil atau tidaknya. Kalau berhasil nanti akan bisa langsung proses seperti biasa. Kalau gagal, tolong diinfokan ke ini, arahin, ingatin TO untuk bisa koordinasi sama YNSW untuk sebenarnya yang gagal ini siapa sih gitu ya, dan di mana masalahnya gitu. Nah, kemudian setelah data TO bisa tarik datanya, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Ini saya skip ininya ya, banyak ya. Ini sini tanda panah pendek kecil ini di sini ada proses pemeriksaan karantina ya. Kalau misalnya join berarti bersama Bea Cukai pemeriksaan, nanti akan ada hasilnya pemeriksaan dan kemudian akan terbitlah pelepasan gitu ya. Di sini terbit pelepasan. Selama proses ini kan bisa aja nunggu ya. Maka nanti di sini Bea Cukai akan mengeluarkan namanya statusnya namanya hold SPPB. Jadi sepanjang pelepasan belum terbit, ini statusnya masih hold SPPB. Jadi ketika pelepasan terbit baru nanti dikirim ke BC melalui SSM, nanti akan muncul SPPB-nya gitu. Nah, case yang di sini adalah antara terbit pelepasan sama SPPB ini kadang antara ya mungkin ini saling ini aja, saling mengingatkan saja mungkin ketika pelepasan terbit itu mungkin hard copy sudah ada tapi datanya belum masuk. Nah, untuk tahu datanya sudah masuk atau belum, balik lagi tadi ke mana? Di sini nanti ada judulnya dokumen pelepasan gitu ya. Dokumen pelepasan. Jadi minta bantuan rekan-rekan dari UPT untuk memastikan ketika hard copy-nya sudah terbit, data pelepasannya juga sudah masuk juga di NSW gitu. Nah, kalau misalnya belum masuk ke NSW, mungkin bisa konfirmasi dulu atau koordinasi dulu dengan tim teknis IT-nya di misalnya Barantan kah atau di BKIPM kah, apakah data misalkan dokumen pelepasannya itu ada kendala atau tidak gitu.
Kalau misalnya sudah secara apa ya, secara sistem sudah dikirim, tapi di sisi INSW-nya atau SSM-nya tidak bisa nerima, nanti baru infoin ke kami gitu. Sebenarnya masalahnya ada di sini gitu. Nanti kemudian case berikutnya adalah di sini nanti kalau sudah nanti kalau pelepasannya sudah masuk, nanti tinggal dari SSM akan meneruskan itu ke bea cukai. Nanti nah di sini nanti ada proses juga. Proses nanti seharusnya sih nggak lama biasanya ya. Kalau misalnya itu apa, nanti nggak lama nanti whole SPPB ini akan ganti jadi SPPB kayak gitu. Oke, kira-kira untuk secara flow seperti itu. Mudah-mudahan bisa mendapat gambaran. Jadi titik-titik ini nanti yang sebenarnya bisa dikoordinasi kemana dulu. Jadi misalnya kalau data nggak bisa ketarik, ya ini TO ya berarti nanti koordinasi ke sini ke NSW antara TO gitu ya. Kalau misalnya validasinya apa nanti bisa koordinasi antara bea cukai sama SSM-nya gitu ya di sini. Ini untuk membantu apa ya untuk koordinasi ke depannya seperti apa. Oke, kita lihat yang fitur monitoring. Holy admin. Holy admin. Oke, ini oke. Mungkin kena lama karena datanya udah mulai banyak. Oke, nah di sini sebenarnya ini kita kasihkan user monitoringnya untuk semua ya, baik rekan-rekan dari bea cukai ataupun dari karantina. Jadi di sini nggak kita batasin saat ini ya, nggak spesifik untuk kantor A, kantor B, nggak. Jadi ini untuk semua bisa pakai gitu. Di sini nanti pencarian bisa berdasarkan nomor aju SSM-nya. Nomor aju SSM itu yang ini nih, ada SI gitu ya. Kalau bea cukai itu nomornya KAR ini. Jadi bisa pilih KAR BC atau nomor aju SSM. Nah, untuk importir nanti tinggal mau berdasarkan importir juga bisa. Kode KPBC ini di sini pakai ada pilihan kode KPBC-nya atau BKIPM gitu ya. Ini kodenya gitu ya. Nanti tanggal. Oke. Itu untuk memudahkan lihat status-statusnya gitu ya. Untuk dokumen yang mau dicari apa. Kita lihat yang ini BC SPPB ini tracking, menu tracking kita bilang. Nah, ini apa? Kok nggak gerak? Oke, mohon maaf. Karena nggak pakai mouse jadinya agak sulit narik ke bawahnya. Nah, kira-kira ini ceritanya kita dari awal ya. Kita bisa tahu di sini ya dari draft lengkap, validasi, kemudian kirim ini kita udah tahu nih artinya SSM berhasil kirim ke bea cukai. Oke, nih BC juga bilang oke, saya terima nih terbit billing.
BC penerimaan. Di sini ada jamnya, kemudian di jam 9.58 ini sudah ketarik juga di karantina, verifikasi, proses verifikasi. Kemudian di sini selang nggak lama di jam 12 karantina nerbitin SP2MP-nya. Ketika kirim ini beda 1 menit ya. Atas kiriman SP2MP-nya itu terbitlah jalur. Inilah yang disebut jalur tadi, karantina periksa mandiri, ini jalur. Jadi kalau ada yang menanya ini jalurnya apa ya ini gitu. Kalau periksa mandiri artinya TO yang dapat datanya ya data yang terkait dengan SP2MP gitu. Kalau join, kalau sepanjang SPJM-nya belum terbit atau salah satu dokumennya belum ada ya ini nggak akan bisa ditarik datanya oleh TO. Kemudian di sini TO baru bisa melakukan penarikan datanya. TO respon, kemudian di BC sambil nunggu proses pemeriksaan akan kalau segala hal-hal yang lain udah beres, BC tinggal ngeluarin hal SPPB saja. Nah, kemudian di sini ada TO respon, ini biasanya ada pergerakan kontainernya ya, misalnya dari stacking, kemudian ada ready buat diperiksa gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai nanti terbitlah pelepasan. Nah, pelepasan ya tadi saya sampaikan tadi, ini karantina input data pelepasannya. Atas data pelepasan yang diinput, ini pelepasannya diterima di SSM, kemudian ini kita kirimkan ke BC, baru terbitlah SPPB. Kira-kira ini alur dari statusnya ya. Mudah-mudahan kebayang dari rekan-rekan sekalian. Ini untuk penggunaan dari monitoring ya. Oke. Sementara dari saya sih itu, monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan.